Saat Qian Feng mengeluarkan pedang besi itu, Zhu Kuezi dan Yun Kuezi yang sedang bertarung di kejauhan juga terkejut, dan mereka berdua bisa merasakan aura yang kuat dari pedang tersebut. Saat ini Wang Lin menatap pedang besi itu dengan tatapan tajam, dan melihat karat di pedang tersebut. Wang Lin pun bergumam, ada beberapa tetes darah kering di pedang itu yang mengeluarkan aura yang sangat akrab. Darah Dewa Kuno. Ini adalah darah Dewa Kuno yang nyata, jauh lebih unggul dari aura yang diberikan darah klan iblis raksasa. Saat ini Wang Lin benar-benar terkejut dan mengira kalau pedang besi itu tidak biasa, karena Dewa Kuno tidak mudah untuk dilukai. Namun pedang besi itu memiliki beberapa tetes darah Dewa Kuno, jadi pedang besi itu bukan pedang biasa. Sementara itu, Mozi yang memakai topeng keluar dari laut, dan semua orang yang ada di sana tidak ada yang memperhatikan kemunculan Mozi. Kemudian Mozi yang memakai topeng juga menatap pedang besi di tangan Qian Feng. Sementara itu, Qian Feng terpaksa mengeluarkan pedang besi itu, karena pedang itu adalah rahasia terbesar keluarganya yaitu milik Qian Pinghai, Suzaku generasi sebelumnya. Qian Pinghai menyembunyikan pedang itu di keluarga Qiannya, dan sebelum meninggalkan pedang tersebut Qian Pinghai pernah berkata kalau dia tidak bisa melihat rahasia pedang tersebut dengan tingkat kultivasinya, dan Qian Pinghai berpesan kepada generasi mendatang keluarganya untuk tidak boleh menggunakan pedang tersebut, kecuali ada bencana yang akan menyebabkan kehancuran pada keluarganya. Sementara itu, Qian Feng sudah mengambil pedang itu di tempat persembunyian keluarganya, sesaat sebelum perang dengan klan peninggalan immortal dimulai. Dengan pedang besi itu, Qian Feng berencana untuk membunuh Wang Lin. Saat ini tiba-tiba suara tertawa datang dari kabut merah tempat Zhu Kuezi dan Yun Kuezi sedang bertarung. Kemudian sosok merah keluar dari kabut merah dan melesat ke arah Wang Lin dan Qian Feng berada. Sosok merah itu menerobos kumpulan fragmen jiwa dari bendera 1 miliar jiwa yang mengepung Qian Feng, dan membuat semua fragmen jiwa itu menghilang. Sementara itu, Wang Lin yang melihat sosok merah tersebut, ekspresinya langsung berubah dan Wang Lin benar-benar terkejut. Kemudian Wang Lin dengan cepat mundur untuk melarikan diri dari sana. Namun tiba-tiba dari sosok merah itu, Tuo Shen dengan tubuh setengah transparan keluar, dan di dalam tubuh transparannya ada monyet kecil. Saat Tuo Shen muncul, dia melambaikan tangannya ke arah Wang Lin yang mau melarikan diri. Seketika tubuh Wang Lin langsung terpental jauh ke belakang, dan mulutnya langsung mengeluarkan darah. Wang Lin pun berkata, "Tuo Shen." Kemudian Tuo Shen kembali bergerak dan tiba di sebelah Qian Feng. Saat Tuo Shen mau melemparkan tubuh Qian Feng, formasi Suzaku kembali aktif sendiri untuk menghentikan Tuo Shen. Namun dengan satu pukulan Tuo Shen, formasi itu langsung hancur. Qian Feng yang sudah terluka, dia kembali terluka parah saat formasi Suzaku itu dihancurkan. Tuo Shen pun melemparkan tubuh Qian Feng ke samping, dan mengambil pedang besi milik Qian Feng. Tuo Shen kembali tertawa dan berkata, "Ternyata begini. Darah di pedang ini berasal dari anggota Dewa Kuno Bintang 9 klanku. Bagus. Dengan ini dan kristal kultivasi bintang, aku 100% yakin aku bisa melarikan diri." Sementara itu, Wang Lin memegang bendera 1 miliar jiwa dan kembali memasukkan semua fragmen jiwa ke dalam bendera. Wang Lin juga kembali menyimpan kapak dan 4 sarung pedang. Sementara itu, Tuo Shen memandang ke arah Wang Lin sambil tersenyum menyeramkan dan berkata, "Bocah, tunggu sampai aku mendapatkan kristal kultivasi bintang, setelah itu aku akan datang untuk berurusan denganmu." Setelah mengatakan itu, Tuo Shen mengumpulkan darah dari karat pedang tersebut. Setelah terkumpul menjadi setetes darah, Tuo Shen langsung menelan setetes darah tersebut. Tuo Shen yang masih memegang pedang besi tiba-tiba menghilang, dan kembali muncul di tempat kabut merah Zhu Kuezi dan Yun Kuezi bertarung. Di dalam kabut merah, mereka bertiga pun mulai bertarung. Sementara itu, Qian Feng yang sudah terluka parah, dia mencoba melarikan diri dari sana. Namun Wang Lin dengan cepat melesat ke arah Qian Feng, dan Wang Lin berpikir kalau dia akan mengorbankan hidup Qian Feng untuk mendapatkan potongan jiwanya, lalu meninggalkan makam Suzaku. Wang Lin pun menatap Qian Feng, kemudian tangannya meraih dahi Qian Feng. Sementara itu, Qian Feng yang sudah terluka parah, dia sudah tidak bisa melawan. Namun Qian Feng berkata, "Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu mati bersamaku." Setelah mengatakan itu, Qian Feng mencoba meledakkan dirinya sendiri. Sementara itu, Wang Lin langsung berkata, "Potongan jiwa." Setelah mengatakan itu, simbol ungu di pikiran Wang Lin muncul di depan tubuh Wang Lin dan Qian Feng. Saat ini Wang Lin mencoba menukar nyawa Qian Feng untuk mendapatkan potongan jiwa milik Wang Lin dari kristal kultivasi bintang. Qian Feng yang mau meledakkan dirinya tiba-tiba mengerang kesakitan dan matanya perlahan tertutup. Kemudian simbol ungu di depan mereka berdua bercahaya, dan tiba-tiba potongan jiwa muncul di atasnya, yang satu milik Wang Lin dan yang satu lagi milik Qian Feng. Potongan jiwa milik Qian Feng perlahan hancur. Sementara itu, potongan jiwa milik Wang Lin perlahan berubah jadi bintik-bintik kecil yang masuk ke dahi Wang Lin. Saat ini Qian Feng sudah benar-benar mati, sebelum bisa meledakkan dirinya. Kemudian 4 elemen milik Hong Di yang diserap oleh Qian Feng keluar dari dahi Qian Feng. Melihat hal itu, Wang Lin langsung menangkap 1 elemen dan 3 elemen lainnya perlahan menghilang. Tubuh Qian Feng pun terjatuh dari langit ke laut.
Sedangkan tas penyimpanannya terbang dan ditangkap oleh Wang Lin. Sementara itu, Zhou Wutai dan Zixin menyaksikan semua itu dari kejauhan. Zhou Wutai yang melihat Qian Feng mati, dia menghela napas. Zhou Wutai sebelum-sebelumnya mau mengatakan sesuatu kepada Wang Lin, namun setelah melihat Qian Feng sekarang sudah mati, itu sudah terlambat. Sementara itu, Zixin menatap tubuh Qian Feng yang tenggelam ke dalam laut, dan saat ini kebencian di mata Zixin terhadap Qian Feng sudah hilang, lalu Zixin tertawa. Kemudian Zixin duduk dan tangannya membentuk segel. Pada saat yang sama, kultivator boneka yang diberikan Yun Kuezi muncul untuk melindungi Zixin. Saat ini Zixin mencoba menggunakan teknik yang tidak diketahui, yang bisa mengambil semua kekuatan milik Qian Feng. Zhou Wutai memandang Zixin dan bergumam, "Tungku kultivasi." "Wang Lin, pada akhirnya kamu masih tidak bisa menyadarinya. Kamu membunuh Qian Feng sama saja mengabulkan keinginan Zixin." "Ah, sayangnya, bahkan aku tidak tahu mantra apa yang digunakan Yun Kuezi. Mantra semacam ini belum pernah terdengar. Ini terlalu aneh." Saat ini tubuh Zixin mengeluarkan cahaya pelangi dan aura yang kuat memenuhi tubuhnya. Aura itu sangat mirip dengan Qian Feng. Sementara itu, saat ini Wang Lin dikelilingi oleh bendera 1 miliar jiwa, dan berencana untuk pergi keluar dari laut emas tersebut. Namun tiba-tiba Yun Kuezi terlempar keluar dari kabut merah, dan kondisinya saat ini sudah terluka parah, bahkan mulutnya juga mengeluarkan darah. Tak lama kemudian, Zhu Kuezi juga terlempar keluar dari kabut merah dan sama-sama terluka. Bahkan sekarang di sekitar tubuhnya ada aura kematian. Kemudian kabut merah menghilang dan sosok Tuo Shen muncul memegang kristal kultivasi bintang. Tuo Shen tertawa dan berkata, "Setelah aku bebas, aku pasti akan membiarkan kalian berdua merasakan kekuatanku yang sebenarnya." Setelah mengatakan itu, tubuh Tuo Shen berubah menjadi sinar petir yang melesat ke arah Wang Lin berada. "Wang Lin, sekarang giliranmu." Wang Lin yang masih dikelilingi bendera 1 miliar jiwa, dia dengan cepat terbang menjauh. Namun kecepatan Tuo Shen lebih cepat dari Wang Lin, dan dalam sekejap Tuo Shen langsung menyusul Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku sudah menunggu lama untuk melahap warisan ingatanmu." Saat ini ekspresi Wang Lin jadi suram. Kemudian Wang Lin mengeluarkan kapak dan menyalurkan semua energi spiritual celestial di tubuhnya ke kapak, lalu melancarkan serangan kapak tersebut ke arah Tuo Shen. Sementara itu, Tuo Shen mengangkat tangannya yang seketika serangan kapak itu langsung hancur. Melihat hal itu, Wang Lin kembali mundur dan kembali menyimpan kapak. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, dan semua fragmen jiwa dan semua jiwa utama selain jiwa utama yang mengejar Liu Mei semuanya dengan cepat menyatu menjadi satu, dan membentuk fragmen jiwa tahap awal Ascendan. Setelah fragmen jiwa Ascendan itu terbentuk, Wang Lin dengan cepat mundur, dan Wang Lin tahu kalau fragmen jiwa Ascendan itu tidak akan bisa menang melawan Tuo Shen. Sementara itu, Tuo Shen berkata, "Oh, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran kamu bisa mencuri warisan ingatan ketika kamu hanya di tahap konformasi. Namun, jika sebelum aku mendapatkan setetes darah, ini bisa menghentikanku sebentar, tapi sekarang aku memilikinya, jadi itu tidak akan bisa menghentikanku bahkan setengah langkah." Setelah mengatakan itu, Tuo Shen maju dan melancarkan pukulan. Meskipun pukulan itu seperti biasa-biasa saja, namun dengan satu pukulan tersebut telah membuat Zhu Kuezi dan Yun Kuezi terluka parah. Sementara itu, fragmen jiwa Ascendan melambaikan tangannya dan sebuah tombak ungu muncul di tangannya. Kemudian fragmen jiwa Ascendan itu melancarkan tombak tersebut ke arah Tuo Shen. Lalu fragmen jiwa Ascendan itu meraih tubuh Wang Lin dan tiba-tiba menghilang melarikan diri dari sana. Itu adalah tujuan Wang Lin yang sebenarnya, dia membuat fragmen jiwa Ascendan untuk membantu Wang Lin melarikan diri dari Tuo Shen. Karena dengan fragmen jiwa Ascendan tersebut membawa Wang Lin, dia bisa lebih cepat melarikan diri dari Tuo Shen. Sementara itu, saat tombak itu bertabrakan dengan tinju Tuo Shen, tombak itu seketika hancur. Kemudian Tuo Shen melihat di mana Wang Lin menghilang. Lalu dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Kembalilah!" Saat Tuo Shen mengatakan itu, sebuah pusaran raksasa muncul di langit dan mulai berputar. Kekuatan hisap yang sangat kuat muncul di dalam pusaran tersebut. Sementara itu, Wang Lin yang melarikan diri, dia tiba-tiba berhenti dan kembali ditarik dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, Wang Lin sudah ditarik kembali ke dalam jarak 1000 kaki dari Tuo Shen. Tuo Shen pun berkata, "Aku sudah bilang kamu tidak akan bisa melarikan diri." Tuo Shen pun melangkah dan tiba-tiba muncul di dekat Wang Lin. Kemudian Tuo Shen kembali melancarkan pukulan ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, ekspresi Wang Lin berubah dan dia merasakan perasaan kematian dari pukulan yang mendekat. Wang Lin pun membuat keputusan untuk meledakkan fragmen jiwa Ascendan untuk melawan Tuo Shen. Hanya dengan pikiran Wang Lin, fragmen jiwa Ascendan itu berbalik dan melambaikan kedua tangannya. Lalu sebuah simbol yang memancarkan aura yang sangat kuat muncul. Kemudian fragmen jiwa Ascendan itu berubah jadi sinar cahaya dan menyatu dengan simbol. Fragmen jiwa Ascendan itu berkata, "Hancurkan." Seketika semua fragmen jiwa dan semua jiwa utama yang menyatu di fragmen jiwa Ascendan meledak, dan aura yang sangat kuat keluar dari simbol.
Tuo Sen yang melancarkan pukulan tiba-tiba ekspresinya berubah, dia langsung berhenti dan dengan cepat mundur. Namun Tuo Sen sudah terlambat, karena semua fragmen jiwa dan semua jiwa utama meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Simbol itu melesat dan hancur di depan Tuo Sen. Ledakan itu sangat kuat dan mengguncang seluruh makam Suzaku. Tuo Sen yang terkena ledakan itu, tubuhnya langsung terpental jauh ke belakang. Tubuh Tuo Sen yang transparan itu hancur, dan monyet kecil yang ada di dalam tubuh Tuo Sen sekarang sudah mati. Namun aura merah itu kembali membentuk tubuh Tuo Sen, dan Tuo Sen pun berkata, "Aku tidak menyangka kalau kamu akan memiliki harta seperti ini. Wang Lin, aku meremehkanmu." Melihat hal itu, Wang Lin tidak menyangka kalau ledakan dari semua fragmen jiwa dan semua jiwa utama di fragmen jiwa Ascendan masih belum sepenuhnya menghancurkan perasaan ilahi Tuo Sen. Wang Lin tidak menyangka kalau sepotong perasaan ilahi Tuo Sen sudah sekuat ini. Kemudian Wang Lin menyentuh dahinya dan berpikir untuk bersembunyi di dalam mutiara penentang surga. Namun Wang Lin tidak yakin apakah Tuo Sen akan menemukannya atau tidak. Saat Wang Lin memikirkan hal itu, tubuh Tuo Sen yang sudah kembali terbentuk langsung melesat ke arah Wang Lin. Namun tiba-tiba Mozi yang memakai topeng dengan cepat keluar dari laut, dan tiba di dekat Tuo Sen. Mozi langsung melambaikan tangannya ke arah Tuo Sen dan berkata, "Segel." Ekspresi Tuo Sen kembali berubah saat melihat Mozi, dan dengan cepat dia langsung mundur. Sementara itu, 5 rantai keluar dari jari tangan Mozi yang seketika berubah jadi 5 segel yang mengejar Tuo Sen. Mozi pun berkata, "Aku tidak bisa menyegelmu sebelumnya, tapi sekarang kamu sudah terluka oleh ledakan dari seorang kultivator Ascendan, aku bisa menyegelmu." Sementara itu, Tuo Sen terus mundur menghindari segel dan berteriak, "Siapa kamu?" Mendengar hal itu, Mozi tidak mengatakan apapun. Segel itu tiba-tiba menghilang dan kembali muncul di belakang tubuh Tuo Sen. Kemudian segel itu langsung menjerat dan menyegel tubuh Tuo Sen. Saat rantai itu menjerat Tuo Sen melambaikan tangannya dan kabut merah keluar dari mulut Tuo Sen. Sementara itu, tubuh Tuo Sen perlahan-lahan mulai menghilang. Namun kabut merah yang keluar dari mulutnya tidak menghilang, dan wajah Tuo Sen muncul di dalam kabut merah, lalu berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, tapi ketika aku membebaskan diri, aku akan membunuhmu." Sementara itu, Mozi melambaikan tangannya dan kristal kultivasi bintang muncul di dalam kabut merah bersama pedang besi milik Yan Feng. Mozi pun menyimpan pedang besi, lalu dia menggenggam kristal kultivasi bintang di tangannya. Sementara itu, saat ini Wang Lin dan semua orang di sana menatap ke arah Mozi yang memakai topeng. Yun Kuezi yang tidak bisa melihat tingkat kultivasi Mozi, Yun Kuezi berpikir kalau kekuatan Mozi sudah di atas Ascendan. Sementara itu Zhu Kuezi yang melihat Mozi dapat mengendalikan kristal kultivasi bintang, Zhu Kuezi sudah bisa menebak identitas Mozi. Zhu Kuezi pun langsung mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan berkata, Kamu. Sementara itu, Mozi menghela napas dan menatap Zhu Kuezi. Lalu Mozi berkata, "Zhu Kuezi, apakah kamu mengerti kalau yang kamu lakukan itu salah?" Yun Kuezi menatap Mozi dan berkata, "Kamu Ye Wuyou?" Mendengar hal itu, Zhu Kuezi di sampingnya langsung berkata, "Dia bukan Suzaku pertama. Jangan asal menebak." Setelah mengatakan itu, Zhu Kuezi menatap Mozi dan dengan hormat berkata, "Junior menyapa utusan aliansi kultivasi." Mengenai masalah ini, Junior mengerti kesalahan Junior. Mendengar hal itu, Yun Kuezi terkejut dan bergumam, "Utusan aliansi? Utusan aliansi kultivasi." Sementara itu, Mozi kembali berkata, "Zhu Kuezi, umurmu sudah mencapai batasnya, jadi kamu seharusnya sudah mati. Tidak perlu memaksakan dirimu untuk terus hidup. Kamu mencoba menghancurkan kristal kultivasi bintang dianggap sebagai kejahatan besar di aliansi kultivasi. Namun karena kamu punya alasan, aku tidak akan memperpanjang masalah ini untuk saat ini, tapi kamu harus meninggalkan dunia ini sekarang." Mendengar hal itu, Zhu Kuezi hanya bisa mengangguk menuruti perkataan Mozi, dan Zhu Kuezi berkata, "Aku akan pergi, tapi klan peninggalan immortal." Zhu Kuezi sudah pasrah untuk mati, tapi dia masih tidak rela jika klan peninggalan immortal mengambil alih planet Suzaku. Mendengar hal itu Mozi berkata, "Aku akan menanganinya." Mendengar hal itu, Zhu Kuezi duduk menutup matanya dan dia sudah pasrah mati. Setelah Zhu Kuezi mati, Mozi menatap ke arah Wang Lin sambil tersenyum lalu berkata, "Saudara Cheng Niu, apakah kamu tidak ingat aku?" Mendengar hal itu, Wang Lin terkejut lalu dia menatap Mozi yang memakai topeng. Kemudian Mozi melepaskan topeng di wajahnya. Wang Lin yang melihat wajah Mozi, dia berkata, "Ternyata itu kamu." Sementara itu, Mozi berkata, "Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi kamu masih seperti sebelumnya. Namun, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Kenapa kamu menolak untuk menjadi Suzaku selanjutnya?"